Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nurul Zito Menira. Saya berasal dari manajemen 22P. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resiko pasar. Panduan lengkapnya yaitu ada definisi dan jenis resiko pasar. Nah, di sini definisinya itu merupakan kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan akibat perubahan nilai aset finansial akibat inflasi dan jenisnya. Ada beberapa jenis ya teman-teman, mulai dari risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi risiko pasar. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi, yang kedua yaitu kebijakan moneter, yang ketiga geopolitik, dan yang keempat sentimen pasar. Nah, kondisi ekonomi ini apa sih? Jadi kondisi ekonomi ini merupakan siklus ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi dapat mempengaruhi nilai aset. Yang kedua yaitu kebijakan moneter, merupakan perubahan suku bunga dan kebijakan moneter dapat mempengaruhi harga aset. Yang ketiga yaitu geopolitik. Geopolitik ini ketidakstabilan politik, perang, dan bencana alam dapat mempengaruhi pasar keuangan. Dan yang terakhir yaitu sentimen pasar, psikologi investor dan kepercayaan terhadap pasar juga mempengaruhi volatilitas. Selanjutnya ada manajemen risiko pasar itu. Yang pertama itu di tingkatan yang pertama paling atas itu ada identifikasi, yaitu kenali dan definisikan risiko pasar yang dihadapi. Yang kedua ada pengukuran, yaitu kuantitas risiko pasar untuk menentukan besarnya potensi kerugian. Yang ketiga ada mitigasi, yaitu terapan strategi untuk mengurangi atau menghindari risiko. Dan yang terakhir yaitu monitoring, atau pantau dan evaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Kemudian di sini perhitungan aset, yang pertama identifikasi tadi ya. Jadi yang poin pertama ini semua aset dalam portofolio ini diidentifikasi. Kemudian angka kedua yaitu penilaian, jadi nilai pasar aset ditentukan untuk setiap aset. Yang ketiga ada perhitungan, risk weight aset atau RWA dihitung berdasarkan risiko. Dan yang terakhir yaitu rasio. Jadi rasio RWA terhadap modal digunakan untuk menilai kesehatan finansial. Yang selanjutnya ada regulasi terkait risiko pasar di Indonesia. Yang pertama itu ada PJOK ya teman-teman, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dia menerbitkan regulasi untuk mengelola risiko. Yang kedua yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia ini mengeluarkan peraturan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir yaitu Bursa Efek. Bursa Efek ini memiliki aturan untuk mengelola risiko di pasar. Kemudian ada dampak risiko pasar terhadap stabilitas keuangan. Yang pertama yaitu kehilangan. Kehilangan ini kehilangan nilai aset dapat mempengaruhi profitabilitas. Yang kedua yaitu likuiditas, dan likuiditas ini kehilangan nilai aset dapat menyebabkan kesulitan likuiditas. Yang ketiga dampaknya yaitu kepercayaan. Kerugian dapat menurunkan kepercayaan investor. Dan yang terakhir yaitu krisis. Risiko sistematik dapat menyebabkan krisis keuangan. Di sini ada strategi mitigasi risiko ya teman-teman. Ada hedging, yaitu menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi diri dari kerugian. Yang kedua ada diversifikasi, yaitu membagi investasi di berbagai aset untuk mengurangi risiko. Yang ketiga ada risk limit, yaitu menetapkan batas toleransi kerugian untuk setiap investasi. Dan yang terakhir yaitu monitoring, atau pantau dan evaluasi kinerja portofolio secara berkala. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.